nih, Mas Furkon, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, berbahagia sekali bisa bergabung dan selama beberapa hari ke depan nanti akan menjadi teman belajar teman-teman. Luar biasa ini dokter semuanya 8 orang ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi teman-teman belajar yang asyik ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Furkon, biasa dipanggil Furkon. Saya Widya Iswara di Puspindiklat LIPI. 2011 saya masuk di LIPI, jadi kurang lebih sudah saya masuk 2010 ya. Ya, 2010 ya. Jadi tes 2009, 2010 masuk ya Mbak Rizka ya. Saya sama Mbak Rizka itu satu angkatan. Jadi paling enggak sekarang udah 10 tahun lebih bekerja di LIPI. Baru 10 tahun ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman. Saya kira demikian Mbak Rizka. Terima kasih. Asalnya dari mana Pak? Asal. Oh. Asal dari Kudus, Mas Imran. Dari Kudus. Ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut selanjutnya ke Bu Yeti, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Semangat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera ya buat kita semua. Rasanya sudah pede aja ya. Udah pernah ketemu ya kita di waktu DK. Tapi untuk sesi ini saya perkenalkan lagi, saya Yeti Rosalita, Widya Iswara di Puspindiklat LIPI. Untuk WI-nya saya junior nih dibanding Mas Furkon tapi saya stok lama di LIPI karena muter-muter dulu ceritanya. Seperti itu, termasuk satu di antaranya saya alumni dari biomaterial gitu. Jadi biomaterial itu ada bagian dari tubuh saya nih. Sebelumnya ada di pusat standarisasi. Jadi ada 3 jiwa ini di diri saya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini terakhir ya, tambatan hati terakhir mengabdikan diri sebagai ASN di Puspindiklat LIPI. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, baik. Selanjutnya saya minta Mas Yunus nih, saya terakhir aja. Oke. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Salam dulu ya. Salam Batsar. Disiplin. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat berpuasa dulu ya bagi yang menjalankan ya, Semoga tetap semangat ya, tidak mengurangi amaliyah Ramadan lah ya, kegiatan laksana ini. Ya. Baik, saya perkenalkan diri saya, nama saya Yunus. Saya stok lama tapi junior di Pusbin gitu ya. Kalau kata Bu Yeti, saya juniornya Mas Furkon, saya lebih junior lagi gitu ya. Saya masuk LIPI itu 2006. Ya, jadi udah berapa tuh ya? Udah 15 tahun. Tapi masuk Pusbin per Januari 2019. Jadi ketika ada redistribusi pegawai gitu ya, panjang ceritanya ya. Intinya gitu. Cuma saya sudah sempat beberapa kali diputar di beberapa chapter gitu ya. Awal masuk 2006 saya protokol di Biro Umum dan Perlengkapan dulu namanya. Sekarang udah jadi Biro Umum saja ya tanpa ada kata perlengkapan. Sempat di Sekretariat Kepala LIPI, terus di kerjasama di BKHH, dan terakhir per Januari 2019 saya di Puspindiklat dan per Maret 2020 saya jadi Widya Iswara. Jadi saya sekarang alhamdulillah Widya Iswara Muda. Ya, cukup itu aja ya sementara ya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, salam Batsar. Disiplin. Oke, siap. Luar biasa Mas Yunus ini paling semangat kalau memimpin salam laksarnya ya. Baik, jadi saya yang terakhir nih mau memperkenalkan diri. Rekan-rekan sudah pernah bertemu di pembinaan sikap perilaku ya. Mungkin saya tambahkan lagi, saya ini lebih junior lagi dari Mas Yunus yang mengaku junior ya. Jadi saya bertugas di Puspindiklat mulai 2020 Januari ya. Jadi sekarang di tahun kedua. Nah, berbeda dengan 3 rekan saya ini yang Widya Iswara, saya sebagai analis diklat. Tapi saya punya kesamaan dengan ketiga rekan saya ya. Tadi Mas Furkon sudah menyampaikan, Mas Furkon dan saya sama-sama di
masuk LIPI angkatan 2010 ya, kami satu angkatan. Kemudian sebelumnya saya sama juga dengan Bu Yati pernah jadi peneliti gitu ya, sama nih. Terus kalau dengan Mas Yunus, saya dan Mas Yunus ini sama-sama berkantor di GATSU ya, sebelum di Pusdin ya. Kalau Mas Yunus tadi di Biro Umum dan Biro Kerjasama Humas, kalau saya di Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK sekarang di P2KMI. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kami dari tim fasilitator berkenalan, kami juga pengen nih rekan-rekan memperkenalkan diri ya. Kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, betul ya. Karena apa? Yang udah kenal aja belum tentu sayang gitu kan. Nah, jadi untuk perkenalan ini kita sepakati ya, aturan pertama, rekan-rekan silakan sebutkan nama lengkap, satker, asal daerah, japungnya, kemudian background pendidikan. Nah, untuk rule selanjutnya apa nih Mas Yunus? Oke, jadi rule yang kedua, nah nanti ya peserta yang sudah selesai perkenalan ya akan ada satu volunteer lah gitu ya, dari antara 8 orang yang perkenalan duluan. Nah nanti kalau udah selesai boleh menunjuk peserta berikutnya. Nah, terus begitu gitu ya sampai yang orang ke-8 gitu ya. Ya. Jadi rules of the game-nya begitu ya, bisa dipahami ya. Ya gitu, mungkin siapa nih yang mau jadi volunteer? Jadi volunteer pertama ini hanya menunjuk ya, dia tidak pernah ditunjuk ya. Oke. Siapa yang mau pertama memperkenalkan diri? Silakan. Nama, satker, asal daerah, japung, kemudian background pendidikannya. Ya. Siapa ini? Mas Imran? Atau ketua kelompoknya siapa nih? Atau yang piket? Oh boleh Mbak Laila nih, udah. Ya, boleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmawati, dipanggilnya Lila sebenarnya. Saya ditempatkan di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna di Subang. Asal saya dari Jogja, terus bidang keilmuan saya itu di mekanisasi pertanian. Gitu, Pak Ibu. Motivasi menjadi PNS ya? Ingin mengembangkan ilmu sih, Pak, Bu. Itu dulu sih. Ya? Siap. Tapi dalam. Oke. Ya. Langsung aja Mbak Laila mau menunjuk siapa nih untuk perkenalan berikutnya? Selanjutnya ya. Mbak Isyana mungkin. Oke, silakan Mbak Isyana. Ya, makasih Mbak Laila, Bapak Ibu, Mas Mbak, salam kenal. Nama saya Isyana Khairunisa, biasa dipanggil Ica. Satkernya saya di Pusat Penelitian Bioteknologi. Asal saya kelahiran Ciamis, tapi lama di Semarang, terus terakhir tinggal di Bandung. Jadi saya selalu bingung kalau ditanya asal dari mana. Indonesia ya, Mas? Terus formasi jabatan fungsional barangkali di peneliti bidang ilmunya bioteknologi hewan. Kemudian terakhir motivasi menjadi PNS, sebetulnya kalau saya sih motivasinya karena LIPI-nya ya gitu, karena saya rasa menjadi PNS terutama di LIPI itu ya wadah yang paling ideal untuk bisa mengembangkan kompetensi terutama di keilmuan dan juga paling bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam studi. Mungkin itu Bapak Ibu, Mas Mbak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi pengen menerapkan ilmu nih ceritanya. Selanjutnya Mbak Isyana silakan. Iya, selanjutnya Mas Imran boleh? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imran Arat Sofianto, asal dari Satker adalah Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Formasi jabatan fungsional adalah peneliti ahli muda. Bidang keilmuan saya adalah ilmu dan teknologi kayu. Motivasi menjadi PNS saya adalah mengabdi pada negara sebagai seorang peneliti kayu. Terima kasih.
Luar biasa ya. Ya, ini satu alma mater nih Mbak Arti sama Bu Yeti nih sempat ya. Bu Iya. Yeti sempat di Biomat ya. Oke, siap. Oke, langsung aja Mas Imran menunjuk siapa Mas? Mbak Penny Ahmadi. Oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Ahmadi, Satkernya Pusat Penelitian Bioteknologi, asalnya dari Lampung, formasinya peneliti ahli muda, bidang keilmuannya drug discoveries anti-cancer, terus motivasi menjadi PNS karena suka meneliti dan ya suka meneliti. Dan di Indonesia di LIPI. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi hobinya aja udah meneliti ya. Mudah-mudahan di LIPI ini bisa menekuni hobinya Mbak Penny ini. Amin, terima kasih. Selanjutnya mau nunjuk siapa nih Mbak Penny? Mas Arief boleh? Oke, terima kasih Mbak Pen. Terhormat Bapak Ibu dari Pusbidiklat, perkenalkan nama saya Arief Ilmawan. Satuan kerja saya dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Asal saya dari NTB. Untuk formasi jabatan fungsional, saya peneliti ahli muda. Kemudian bidang keilmuan, saya di ilmu perikanan dan kelautan. Kemudian motivasi menjadi PNS, ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui karya dan riset sesuai dengan bidang keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nanya ya Mas Arief ya. Ini Mas Arief ini kayaknya yang paling unik sebenarnya ya, karena background-nya perikanan gitu ya, tapi ditempatin di IPSK ya. Di mana PMD ya Mas ya? Iya betul Pak. Itu ada koherensi nggak ya sih sebenarnya? Kalau penempatan iya, disertasi saya kemarin lebih banyak mengarah ke problematika sosial di wilayah pesisir. Oh, oke, benar berarti ya tembakan saya karena ada sisi pesisirnya ya. Iya, oke, siap. Selain Mbak Penny yang posisinya sedang di luar, ada siapa lagi ya? Nggak ada ya, cuma Mbak Penny ya yang posisinya sedang di Jepang. Iya, oh, oke, siap. Oke, Mas Arief, terima kasih Mas Arief. Pilih siapa Mas untuk selanjutnya Mas? Perkenalan Mas. Saya ini ke Mas Agus deh. Terima kasih Mas Arief. Halo, selamat pagi. Mas Rukon, Bu Yati, Mas Yunus, sama Mbak Rizka ya. Perkenalkan saya Agus Budiawan Naroputra, dipanggil Naro, Satkernya Puslit Bioteknologi. Saya dari Bekasi, lahir besar di Bekasi. Kemudian formasinya di peneliti ya, muda ya, peneliti muda gitu. Bidang keilmuannya di pangan fungsional dan bioteknologi pangan. Motivasi menjadi PNS sih memenuhi panggilan bangsa lah gitu loh Pak. Kalau di LIPI-nya ya banyak karena mau jadi peneliti, mengembangkan ilmu gitu sesuai dengan keinginan orang tua dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Ya, saya tunjuk terakhir ya, Mbak Parwa ya. Ya, silakan Mbak Parwa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Widya Suara semua, teman-teman. Saya Parwa Orizanti, Pak, Satker Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi. Asal saya dari Jawa Tengah, dari Purworejo. Formasi JF-nya adalah peneliti ahli muda dengan bidang keilmuan di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Motivasi menjadi PNS ingin mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjadikan salah satu saluran ya, untuk bisa terus mengembangkan pengetahuan, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dunia. Terima kasih Bapak. Oke, diplomatis banget ya, tapi luar biasa deh ya. Mbak Parwa tadi yang saat ceramahnya Pak Heru tadi sempat ini ya, kasih tanggapan itu ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oh iya Bapak, mohon izin Bapak. Oke. Tadi P2KMI ya, betul ya? P2KMI Pak, betul. P2KMI, oke. Berarti sama alumni ini ya, sama alma maternya dengan Mbak Rizka ya. Betul. Oke. Siap. Ya, terima kasih Mbak Parwa dan terima kasih rekan-rekan semuanya sudah masih ada Mbak Dian. kenalan. Belum. Mbak Dian belum Mas. Masih ada ya? Masih ada. Oh, masih ada satu lagi. Masya Allah, maaf. Saya kelewat Mbak Parwa. Berarti mau nggak mau Mbak Dian ya? Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak apa-apa Pak.
Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal, saya Dian Juliatni, panggilannya Dian. Saya dari Satker Pusat Penelitian Biomaterial, asalnya dari Padang, Sumatera Barat, untuk formasi peneliti muda. Kalau bidang keilmuan itu ilmu biomedis, khususnya untuk aplikasi biomaterial. Terus motivasi jadi PNS-nya, kalau untuk PNS motivasinya dari orang tua, tapi kalau dari LIPI-nya memang keinginan untuk peneliti. Sekian, terima kasih. Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih sudah melakukan perkenalan ya Mbak Rizka. Ada alma maternya juga ya, tapi beda nama ya Mbak. Nomenklatur kalau Mbak Rizka dulu masih Papiptek kali ya, atau udah Iya, P2P? betul. Ya, sekarang ganti nama. Iya. Ganti nama. Ya, mungkin perkenalan cukup ya Mas Ines ya. Kita yang mendampingi untuk perkenalan. Mungkin selanjutnya akan sesi selanjutnya Bu Afirmasi Yati, ya? positif ya. Ya, silakan Ibu Yati. dilanjutkan Mbak Yati. Baik, terima kasih Mbak Rizka, Mas Yunus atas perkenalannya luar biasa. Betul, kita kan tidak sekali ini ya teman-teman akan teman-teman belajar, kita pastinya juga akan lebih erat interaksi seperti itu. Makanya kenapa kita mesti kenal teman-teman, karena ya kita harus kenal karena kita harus membangun bonding. Nah, izin share screen ya, saya ingin memberikan semangat teman-teman ini dan kayaknya kesesuaian nih kayak tadi ya. Jadi teman-teman semangat pagi. Pagi. Oke ya, teman-teman ada nggak yang tidak bahagia di sini? Saya tanya dulu. Ayo, ada nggak yang tidak bahagia? Tidak ada ya, alhamdulillah ya. Nah, ini modal dasar ya teman-teman bahagia, pastinya insya Allah sehat, karena di tubuh yang bahagia itu kita akan diberi kesehatan, dan tadi juga dengan kita bahagia, kita bisa apa teman-teman, kata Pak Heru tadi? Kita sukses. Nah, padahal nggak janjian loh sama Pak Heru. Ya, jadi teman-teman mesti bahagia. Kan ada pepatah tuh ini ya, apa namanya, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kira-kira sehat dulu apa badan dulu apa jiwa dulu, teman-teman? Jiwa. Nanti mesti dibalik ya itu ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat pula. Nah, tetapi tadi tuh saya ini deh sempat melihat ini ekspresi teman-teman saat paparan Pak Heru nih ya. Nah, Mbak Isana yang cantik itu cuma kelihatan segini aja ini. Saya nggak ngerti nih kenapa kok nggak terlihat nyata ini. Kemudian Mbak Penny. Mbak Penny di sini ceria tapi kayaknya kok tadi topang dagu aja gitu ya. Nah, ini Mas Agus ini lagi berdoa atau gimana ya? Tadi tadarusnya belum selesai kali ya. Nah, Mas Imran juga nih. Ini nggak tahu yang direnungin apa nih Mas Imran, Mbak Dian juga tertunduk, entah seperti apa ya. Mbak Parwam nih serius pisan ini ya. Mikirin apa? Mikirin negara ya. Gimana saya bisa mengabdi ke negara gitu ya. Kemudian Mbak Laila ini antara bingung menutup masker ini, padahal di sini ceria ya. Terus yang terakhir Mas Arif nih. Mas Arif juga mirip Mbak Isana ini, wajah gantengnya nggak kelihatan di atas doang nih. Nah, sepertinya dari capture ini, saya ingin sebelum kita berdiskusi, kita saling berbelajar, saya ingin memberikan imbos deh. Ya, sudah ibadah belum pagi ini, teman-teman? Ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Ibadah yang paling murah, meriah, dan bikin sehat. Senyum. Iya. Masih ingat nggak resepnya? Ayo, masih ingat nggak? Nah, ya. Senyum, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 10 detik. Ya. 10 detiknya kemana aja? 3 detik pertama, kita mendongak ke atas,
kita visualisasikan hati kita bahagia, hati kita bersyukur. Ya, 2 detik kedua kita ke kanan, kita visualisasikan ada teman kita yang di kanan, kita lempar senyum kita yang terindah. 2 detik ketiga ke kiri, kita visualisasikan ada teman kita di kiri. Dan 3 detik terakhir kita lemparkan senyum kita ada di teman-teman yang ada di depan kita. Siap? Ada yang mau memimpin? Ayo, silakan yang mau memimpin. Biar terasa nih. Yuk volunteer. Siapa yang mau memimpin? Mau memimpin senyuman? Yuk. Ya, saya deh, Bu Yanti. Oke, siap. Ya, kita ke atas dulu ya. Atas, kanan, kiri, depan. Kaki depan gitu ya. Kita mulai ya. Latihan dulu. Senyumnya harus simetris. 1, 2, 3. Semuanya nih, Bu? Semuanya ya? Mbak Rizka juga dong? Iya dong. Nah, terus kita ke atas ya, mulai ya. Ke atas 3 detik. Mulai. Terus ke kanan 3. Terus ke kiri 3. Terus ke depan 3 detik. Selesai. Oke, thank you. Tidak 10 ini tadi 3 kali 4 ya. Jadi 12. Wah. Berarti ini imun kita ya, imbors kita lebih ini ya. Kita barusan menciptakan morfin positif, morfin alami ya dari tubuh kita. Nah, kenapa kita supaya lebih semangat lagi ya kita, karena kan belajarnya kan serius gitu ya, dari mulai agenda 1, agenda 2 gitu kan. Enggak juga ya teman-teman, itu sebetulnya yang dipelajari itu adalah hal-hal yang sebetulnya ke teman-teman sudah di keseharian teman-teman ya. Tetapi ini dikemas bisa jadi akan memberikan insight-insight yang lain seperti itu ya. Oh ternyata kayak bela negara, ternyata yang aku lakukan sehari-hari itu sudah mencerminkan bela negara. Nah seperti itu. Nah ini sedikit cerita ya teman-teman sebelum kita memulai diskusinya yang serius nih. Oh enggak ya, diskusinya terkait materi. Nah saya setengahnya ini orang kayu nih, seperti sama Mas Imran. Mas Imran S1, S2, S3 inline ya, kayu semua? Iya Bu, kayu Bu, teknologi kayu. Teknologi kayu luar biasa ya, berarti khatam itu ya, memang perkayuannya saya yang harus belajar. Kalau saya S1 sipil, S2-nya baru kehutanan, seperti itu. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk mengabdi di Pusbin, panjang ceritanya. Nanti kalau perlu japri aja. Nah, terkait dengan tukang kayu nih, sedikit cerita ya. Mungkin teman-teman sudah lama nggak dengar dongeng ya. Ini ada dongeng di siang hari, jelang siang hari ini terkait tukang kayu nih. Ada di suatu daerah itu tukang kayunya itu terkenal rajin ya, dia mah disiplin gitu kan. Kinerjanya luar biasa. Nah, seperti teman-teman yang ada di depan saya ini ya, tadi itu luar biasa. Nah, di daerah itu ada pengusaha hutan kayu gitu ya. Nah, dia ini akan ceritanya itu mau panen, ya kan? Nah, dia dengar dari anak buahnya, oh di sana itu ada si Jaka nih, dia penebang kayu yang luar biasa dia katanya gitu. Dedikasinya luar biasa. Oh gitu ya, boleh deh dipanggil. Aku mau kasih dia apresiasi yang tinggi apabila dia sehari bisa menebang kayu dengan jumlah yang di atas 5 tegakan, misalkan seperti itu. Nah saat itu belum mengenal sinsau Mas Imran, jadi yang dia punya cuma kapak nih ceritanya kan gitu. Nah akhirnya dipanggil lah nih si Jaka, nggak ada ya nama Jaka ya, si Jaka ini. Kemudian dikasih tantangan nih sama si yang punya hutan ini kan, terus oke Pak siap saya mau lakukan, saya biasa melakukan semuanya dengan profesional. Nah seperti yang tadi Pak Heru ya, profesional dengan
profesi yang dia punya. Oke, hari pertama dia semangat tinggi, dia potong, ternyata benar melebihi ekspektasi yang tadinya 1 hari itu pikirannya 5, ternyata 8 gitu kan. Wah, surprise banget ini sama yang ngasih pekerjaan, hebat kamu Jaka, keren. Oke, besok ini lagi ya, lebih giat lagi, siap Pak, gitu kan. Oke, besoknya dia nebang lagi dengan semangat yang sama, gitu kan. Tapi alhasil apa? Ternyata ada penurunan nih, yang tadinya 8 jadi 6, gitu kan. Oh, mungkin aku kurang semangat ya, katanya gitu kan, dalam bergumamnya si Jaka nih. Akhirnya Pak, akhirnya besoknya dia kerja lagi, semangatnya ditambah lagi kan, gitu kan. Terus habis itu dia tebang lagi tanpa berhenti. Cuman dia heran, kok nggak bisa 8, malah justru ini kenapa pohonnya tegakannya lebih turun lagi ya, yang tadinya 8, 7 kok sekarang 6, apa kayunya semakin keras ya, katanya gitu kan bergumamnya. Nah, hari semakin hari akhirnya dia mencapai yang tidak diangankan yang punya ini, yang punya tadi harapannya kan 5, dia mencapai 4, akhirnya dia curhatlah kepada yang pemberi pekerjaan. Pak, mohon maaf nih Pak, saya tuh sudah berdedikasi sedemikian rupa, saya sudah profesional, saya memanfaatkan waktu yang disediakan nih Pak. Tetapi kenapa ya kok tiap hari hasil saya kok semakin turun, dibilang gitu kan. Bener Pak, saya tuh tidak leha-leha, tidak ini, pokoknya Bapak boleh tanya deh sama orang yang di lapangan. Saya dengan serius, keseriusannya saya tetap gitu kan. Dengan santai Bapak yang memberi pekerjaan bilang gini, ya saya dengar kok cerita tentang kamu Jaka di lapangan. Kamu memang benar, kamu tuh rajin, ya kan? Kamu itu ya boleh dikata pemegang amanah. Cuman aku mau tanya nih ya, kamu terakhir ngasah kapakmu kapan? Waduh Pak, katanya. Boro-boro ngasah kapak Pak. Seharian aja kan saya harus ngejar target Pak, katanya kan. Jadi nggak sempet saya ngasah kapak, katanya. Nah, tahu nggak Jaka, kata si pemberi kerja. Itu kenapa produktivitasmu semakin hari semakin turun. Kamu lupa ngasah kapak kamu. Nah, itu teman-teman dongeng jelang siang ini. Ada yang mau ngasih komentar insight-nya apa? Ya, boleh? Insight-nya bahwasanya saya yakin teman-teman ini semangat kerjanya luar biasa ya. Dan saya yakin juga dedikasinya luar biasa. Tetapi dengan melihat teman-teman ini sudah di peak puncak tertinggi dari level pendidikan ya. Saya yakin teman-teman tidak berhenti di situ. Nah, tadi kenapa jangan lupa ngasah kapak, itu berarti kita diingatkan, kita tidak boleh berhenti di situ. Teman-teman sudah doktor semua, pastinya namanya pengetahuan kan berkembang ya. Nah, itu tidak akan berhenti di situ. Pesan moralnya seperti disampaikan oleh Stephen Covey yang 7 Habits, teman-teman sudah ada pernah baca, yang sekarang sudah menjadi 8 Habits? Ada yang ingat? 7 Habits yang terakhir, yang ke-7 ya, yang ke-7. Yaitu sharpen the saw. Nah, ya. Jadi asah terus kapak Anda, teman-teman Anda. Nah, sebelum belajar, saya ingin tahu nih teman-teman, begin with the end in mind. Ya, Stephen Covey juga yang kedua. Ya, kira-kira nih, teman-teman kan tadi secara knowledge saya sudah tidak ragukan lagi, teman-teman tuh sudah khatam lah secara pendidikan ya. Nah, ini teman-teman harus melampaui lasar dan sekarang ini agenda 3. Kira-kira harapan teman-teman apa sih di agenda 3 ini? Boleh dibuka di menti.com, ID-nya 29396075 ya teman-teman. Yuk dibuka, ini saya ketikkan ya di chat room 29396075.
29, 39, 60, 75 ya. Oke. Nah, silakan teman-teman buka Mentinya. Saya akan buka di sini sebentar, ini sinyalnya. Sudah bisa buka semua teman-teman? Sudah. Oh sudah, oke sebentar ini. Silakan teman-teman tuliskan ya. Harapannya apa sih mengikuti agenda 3 ini? Silakan setelah menuliskan harapan dituliskan nama di belakangnya. Ya. Harapannya apa sih teman-teman setelah mengikuti agenda 3 Latsar ini? Belum ada yang masuk? Sudah bisa buka? Gak usah panjang-panjang, belum waktunya nulis KTI nih mah. Belum ini ya? Udah diketik, udah di-share? Sudah di-submit loh. Oh, oke. Udah ya? Ini Mas Arief sudah keluar nih, mengaktualisasikan nilai aneka untuk persatuan kesatuan. Oke. Nah, lebih spesifik ya di agenda 3, yang lain boleh nanti memberikan agenda 3 nih. Nah, kalau kita bicara nilai aneka kan kemarin kita bicara di agenda 2 ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih ada keterkaitan. Jadi tidak lepas nih agenda 1, 2, 3. Yang lain oke, ini memahami pembelajaran aneka 3 dengan gembira agar masuk ke kepala dengan semangat bekerja. Weh, keren. Ini siapa nih? Gak ada namanya nih, tak bertuan. Oke. Konon kata pakarnya ya, kalau kita mau dapat nasihat itu katanya harus gembira dulu ya. Karena saraf-saraf yang di otak itu terbuka lebar, jadi ibaratnya informasi itu bisa masuk gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat teman-teman gembira ya, supaya hasil diskusi kita bisa masuk dengan optimal. Oke, yang lain? Yang lain mana nih? 6 yang lain. Sudah desain loh. Oh, oke nih Mas Naro. Mungkin lagi jalan-jalan ya sinyalnya. Bapak ini aman di Jepang? Jam berapa sekarang? Jam 12.54. Luar biasa. Malam? Apa siang? Siang. Oh siang, oke. Oke, Mas Naro memahami posisi penting sebagai pelayanan publik dan pengelolaan negara secara kolaboratif. Oke. Yang lain, ini selain Mbak Penny yang tidak di Indonesia, ada yang di kelompok kita nih? Atau Mbak Penny aja? Penny aja. Oh, Mbak Penny aja. Oke. Masih postdoc ya? Iya, menyelesaikan. Tinggal dikit. Iya, smart. Keren. Beruntungnya ya, LIPI ya, punya kader-kader yang keren-keren kayak teman-teman yang di kelompok 4 ini. Ini yang lain mana nih? Kami tunggu. Sudah disubmit, Bu. Oh iya, kok nggak muncul ya? Kemana ya nyangkutnya ya? Bu Yeti yang kedua tadi Mas Imran, Bu Yeti yang nggak ada namanya itu Mas Imran. Oh Mas Imran. Di chatroom tadi katanya. Oh iya. Oke. Nih ini yang lain kemana ya? Waduh. Mungkin di refresh. Bentar. Saya ini dulu ya. Oke. Tetap 3 nih di tempat saya nih. Setelah di-refresh juga. Wah. Boleh deh kalau gitu di chat room. Sedih amat ya. Ini karena sinyal kali ya?
Oke, selanjutnya, kenapa saya ingin menanyakan itu teman-teman? Ada yang ingin saya tanyakan kembali ini. Nah, bagi teman-teman, oh lari ke sini ya? Pentingnya apa sih? Urgensinya apa? Nah, mungkin tadi langsung ke sini ya teman-teman yang lain. Ke sini tadi. Oh, iya. Yang harapan kenapa kelewat ya? Langsung pentingnya ya? Iya, tadi itu. Oh iya udah nggak apa-apa. Oke, memahami motivasi bekerja PNS, melaksanakan tugas. Oke, dapat menjiwai sebagai abdi negara luar biasa, panutan, contoh. Oke, role model ya, memahami peran. Oke, memahami peran ASN. Oke, luar biasa. Nah, dengan mengetahui, memahami ya pentingnya kita mempelajari agenda 3 ini yang sudah dikomitkan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa dengan waktu yang tidak lama ya setiap pertemuan ini kita bisa menuntaskan dan kita lebih memahamkan itu sebetulnya apa saja sih di agenda 3 ini. Nah, untuk memulai berdiskusi agenda 3 overview, kita akan dibersamai oleh Mas Furqon. Nah, tetap semangat ya teman-teman. Oke, selanjutnya monggo Mas Furqon kita mulai membahas apa sih yang akan dipelajari di agenda 3 ini. Kami silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Yatvi. Baik, teman-teman sekalian, mulai hari ini kita akan masuk ke agenda yang ketiga ya. Nah, ibaratnya di agenda 3 ini adalah mata kuliah terakhir ya, mata kuliah terakhir sebelum nanti teman-teman akan mengerjakan tugas akhir ya dalam bentuk rancangan aktualisasi, kemudian nanti akan diimplementasikan dalam masa-masa habituasi. Sehingga di sesi yang terakhir dalam perkuliahan ini memang diarahkan agar nanti teman-teman juga bisa mengambil intisari yang ada di agenda 1 dan agenda 2 ya. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, tadi perkenalan fasilitator, kemudian peserta, lalu kemudian tadi juga sudah dipandu Mbak Yatvi, urgensi, terus kemudian harapan teman-teman di agenda 3 ini. Lalu kemudian yang kita lakukan ini adalah overview agenda 3, lalu kemudian nanti ada sekilas tentang pendalaman materi manajemen ASN, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait dengan manajemen ASN sebagai mata latih yang pertama di agenda yang ketiga ini, dan terakhir nanti kita ada penjelasan tugas asinkronus yang nanti perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, kita mulai masuk di agenda yang ketiga ini. Tujuan pembelajaran di agenda 3 ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui ya bahwa di agenda 3 ini kan ada 3 modul ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikannya, saya yakin sudah menyelesaikannya di sesi asinkronus pada saat MOOC, dan Bapak Ibu juga sudah menyelesaikannya dengan berhasil melalui tes ataupun evaluasi yang dilakukan pasca pembelajaran di MOOC, sehingga ya saya yakin juga sudah membaca ketiga modul tersebut. Jadi ketiga modul tersebut yang ada di agenda 3 ini adalah yang pertama adalah manajemen ASN, kemudian berikutnya adalah pelayanan publik, dan yang terakhir adalah whole of government. Nah, ketiga mata latih tersebut ya itu menjadi satu agenda yang berada di agenda ketiga ini dengan
judul baru yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ya, artinya adalah di agenda yang ketiga ini ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sebenarnya kedudukan dan peran PNS dalam NKRI itu seperti apa. Makanya kalau kita lihat di dalam tujuan pembelajaran agenda 3 ini, Bapak Ibu pasti mendapatkan 3 kalimat ya yang selalu diulang-ulang dan selalu muncul ya, baik itu di agenda 1 maupun agenda 2, yaitu terkait dengan peran PNS ya, atau peran atau fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ini pasti akan keluar terus ya, baik di agenda 1 sampai nanti di agenda ketiga itu akan keluar terus. Bahkan di pelayanan publik nanti dia akan juga akan keluar, terus kemudian nanti di whole of government dia juga akan keluar ya. Jadi memang terkait dengan peran ASN ini akan selalu diulang-ulang. Nah, setelah itu, setelah terkait dengan peran ASN, maka kita lihat kata kunci di sini adalah terkait dengan mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural ya, masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government. Nah, di dalam agenda yang ketiga ini terkait dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ya. Makanya nanti pasti pada saat Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai ASN itu ada kondisi-kondisi di mana akan menemukan perbedaan baik dari sisi tradisi, dari sisi kebiasaan maupun kondisi-kondisi sosial kultural, baik ketika bekerja di dalam kantor maupun ketika nanti berinteraksi dengan orang-orang di luar LIPI. Nah, makanya kemudian salah satu tujuan dari agenda 3 ini adalah Bapak Ibu nanti dibekali dengan kemampuan tersebut dengan menggunakan perspektif whole of government. Sehingga kita tidak lagi terpisah-pisah pada satu fungsi, tetapi memang kita berada dalam satu payung yang besar, dalam satu lingkaran yang besar, yaitu whole of government, sesuai dengan pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah, hasil belajar agenda 3 yang ingin dicapai ini, yang pertama adalah mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengolahan ASN, dan pengolahan ASN. Lalu berikutnya adalah mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholders yang dilayaninya. Dan yang ketiga adalah mampu mengaktualisasikan konsep penerapan whole of government dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya. Ada 3 kata kerja dari masing-masing hasil belajar ini ya. Kita lihat dari yang pertama, kata kerja yang ingin dicapai adalah mampu memahami. Artinya, di dalam sesi mata latih pembelajaran terkait dengan manajemen ASN ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami sehingga mengetahui kedudukan ASN itu seperti apa, perannya apa, hak dan kewajibannya apa, kode etiknya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga memang ini terkait dengan hal ini memang nanti tidak bisa dipelajari dalam satu kali duduk atau dalam satu waktu, tetapi ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika memang nanti sudah bekerja ya beberapa tahun nanti akan mengetahui ya terkait dengan misalnya nanti bagaimana mengelola angka kredit, terus kemudian bagaimana nanti terkait misalnya formasi jabatan, bagaimana nanti pola karir, bagaimana nanti terkait dengan ada penghargaan juga, terus kemudian nanti terkait dengan sanksi-sanksi dan sebagainya, terkait dengan mutasi dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan ini, dengan manajemen ASN. Nah, sedangkan yang kedua adalah mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat stakeholders yang dilayaninya. Nah, pelayanan publik ini menjadi satu mata latih tersendiri di dalam agenda 3 karena memang sangat penting ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita merujuk kembali terkait dengan peran ASN ya, ada 3. Salah satunya adalah sebagai pelayan publik ya, sebagai pelayan publik. Makanya meskipun Bapak Ibu ini adalah peneliti yang nanti sebagian besar waktunya dihabiskan barangkali di laboratorium atau mungkin dihabiskan dengan melakukan penelitian-penelitian yang
interaksinya lebih dengan objek, dengan benda-benda misalnya, tetapi Bapak Ibu ini sebagai seorang ASN adalah sebagai seorang pelayan publik. Makanya bagaimana nanti agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholders yang kita layani. Dan yang terakhir adalah ya mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Karena terkadang kita masih terpatok pada apa yang bisa dilayani oleh satuan kerja kita misalnya. Apa yang bisa dilayani oleh kelompok penelitian saya, tetapi kadangkala kita menemukan benturan-benturan birokrasi, misalnya tidak ada koordinasi, ya, tidak ada kolaborasi misalnya dengan pihak-pihak di luar kita. Nah, itulah pentingnya WOG, pentingnya whole of government, ya, sehingga tidak lagi kita tersekat pada batas-batasan birokrasi, tidak lagi kita tersekat pada ego lembaga, tidak lagi kita tersekat pada ego kelompok penelitian kita masing-masing, tetapi memang ke depan yang diarahkan adalah bagaimana melakukan kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, sehingga hasil yang diharapkan adalah nanti Bapak Ibu selain memahami manajemen ASN, Bapak Ibu nanti juga bisa mengaktualisasikan pelayanan publik dan juga mengaktualisasikan WOG. Nah, yang pertama tadi, yang kedua ya, terkait dengan overview, agenda 3. Nah, saya akan agak sedikit flashback ke belakang Bapak Ibu ya, terkait dengan overview agenda 3. Yang pertama kita ketahui ya, kita berangkat dari sini dulu. Bahwa kompetensi yang dibangun di dalam Latsar CPNS ini ya, ada 4. Yang pertama adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini adalah terkait dengan di agenda 1. Makanya kemudian tugas-tugas yang ada di agenda 1 itu lebih banyak memotret ya, menampilkan bukti-bukti bahwa Bapak Ibu itu bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara ya. Jadi Bapak Ibu diminta memvideokan bagaimana baris berbaris, terus kemudian bagaimana melakukan perilaku bela negara misalnya, sehingga memang salah satu kompetensi yang ingin dicapai di dalam Latsar ini tadi itu ya, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Lalu yang kedua adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, ini terkait dengan aneka ya, dengan materi aneka tersebut Bapak Ibu diminta untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut. Dan yang ketiga ini adalah yang saat ini sedang kita pelajari, yaitu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Nah, yang terakhir nanti adalah menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas, yang ini terkait dengan kompetensi baik teknis maupun manajerial ya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa tujuan Latsar ini adalah membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Profesional dan berkarakter adalah 2 kata kunci. Karakter ini dibentuk harapannya adalah dengan Bapak Ibu mengikuti agenda-agenda ya. Yang pertama ya, agenda sikap perilaku bela negara, lalu yang kedua adalah nilai-nilai dasar, lalu yang ketiga kita ini yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, lalu nanti yang terakhir adalah proses habituasi, pembiasaan. Jadi habituasi ini adalah membiasakan ya nilai-nilai dasar PNS aneka ya pada saat Bapak Ibu nanti membuat rancangan aktualisasi selama 30 hari ke depan. Sehingga harapannya adalah apa yang diterima di dalam pelaksanaan Latsar secara tatap maya seperti ini ya, nanti bisa diaktualisasikan dalam proses habituasi pembiasaan ketika Bapak Ibu nanti kembali ke satuan kerjanya masing-masing. Nah, itu tadi adalah dari membentuk karakter. Lalu kemudian kalau terkait dengan profesionalisme, nah ini terkait dengan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Sehingga agendanya adalah ada kompetensi teknis umum atau administrasi, ataupun kompetensi teknis terkait substansi ya, yang waktu itu Bapak Ibu sudah mengikutinya dari BSDM. Jadi ini ada dua kompetensi. Sehingga diharapkan ketika Bapak Ibu nanti setelah mengikuti Latsar ini, maka terbentuk ya, paling tidak dari sisi karakternya dan juga dari sisi profesionalitasnya. Baik. Nah,
terkait dengan mata pelatihan kita ini, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, tadi saya sudah sempat menyampaikan di awal ya, ada 3 modul ya, manajemen ASN, pelayanan publik, lalu kemudian ada WOG, Whole of Government. Nah, ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebagai puncak ya, sebagai ujung dari mata pelatihan setelah mengikuti agenda 1, agenda 2, kemudian agenda 3, agenda 1 dan 2 itu sebagai landasan, sebagai nilai-nilai dasar ya, maka Bapak Ibu nanti praktiknya adalah pada saat di agenda 3 ini. Ya, sehingga di agenda 3 ini diharapkan bahwa Bapak Ibu nanti memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara agenda 3, Bapak Ibu ya, kan ada 3 mata latih, mata pelajaran. Yang pertama adalah manajemen ASN, lalu yang kedua adalah pelayanan publik, dan ketiga adalah whole government. Ini kalau kita lihat ya, manajemen ASN itu adalah intinya, lalu pelayanan publik itu adalah bagian luarnya, sedangkan whole of government adalah bagian terluarnya, adalah bagian yang paling besar. Nah, manajemen ASN ini terkait dengan ya, formasi, jabatan fungsional, bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana seorang ASN itu menunaikan peran, tugas, dan kewajibannya, ya. Lalu kemudian itu nanti diaplikasikan dalam bentuk layanan dia kepada masyarakat, ya, sesuai dengan perannya sebagai membuat kebijakan publik, terus kemudian sebagai pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa, dan kemudian nanti di dalam kerangka yang lebih besar lagi adalah whole of government. Sehingga ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya, melaksanakan perannya itu, maka konsep paradigma di dalam berpikirnya itu adalah secara sudah keseluruhan, whole of government ya, sudah tidak lagi tersekat dalam batasan-batasan birokratis, dalam batasan-batasan tugas dan fungsi lembaga, tetapi memang sudah dalam satu konteks besar yang dilandasi dengan semangat kolaborasi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian di agenda 3 ini sebenarnya memang sudah diarahkan ya Bapak Ibu untuk nanti pada rancangan aktualisasi ya pada saat nanti sesi habituasi. Nah, secara sekilas ya Bapak Ibu kemarin kan sudah menerima materi aneka ya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik ya, komitmen mutu, anti korupsi ya. Sudah menerima materi aneka sebagai nilai dasar. Nah, materi aneka itu nanti yang akan melandasi Bapak Ibu ketika melihat atau mengamati permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Misalnya, ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian, ya, ada ketidakpatutan misalnya, ya, ada sesuatu yang kurang yang seharusnya itu bisa dilengkapi, ada sesuatu yang tidak penuh yang seharusnya itu bisa disempurnakan. Nah, ketika melihat kerangka tersebut, maka yang digunakannya adalah paradigma agenda 3 ini ya. Jadi dilihat dari sisi manajemen ASN-nya apakah ada permasalahan, dari sisi pelayanan publiknya apakah ada permasalahan, dari sisi WOG-nya apakah ada permasalahan. Misalnya ketika alur penelitian misalnya di tempat satker saya harusnya ini bisa lebih efektif, tetapi kok bertele-tele seperti ini misalnya seperti itu. Harusnya ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu, tetapi kok ini harus sampai 3 minggu. Harusnya kalau terkait dengan clearance etik misalnya, itu harus dilakukan sebelum melakukan penelitian misalnya. Tetapi kok tidak ada clearance etik, tetapi kenapa tiba-tiba langsung melakukan penelitian, padahal sebenarnya itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat itu, apakah itu nanti kaitannya dengan pelayanan publik, ataukah kaitannya dengan whole of government. Nah, setelah itu, kemudian maka Bapak Ibu bisa menemukan gagasan kreatif sebagai solusi untuk menyelesaikan isu tersebut. Nah, ketika menyelesaikan solusi tersebut dengan kegiatan-kegiatan, maka kegiatan itulah nantinya akan dikontekskan dengan aneka. Jadi ketika misalnya saya melakukan komunikasi dengan atasan saya, misalnya untuk menyelesaikan isu tersebut, maka saya sudah mengimplementasikan
etika publik misalnya, karena di situ ada etiket bagaimana cara melakukan komunikasi persuasif dengan atasan saya misalnya, atau bagaimana ketika saya melayani pelanggan dengan cara-cara yang baik, menggunakan kata-kata yang baik dan sebagainya, bersikap baik dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Sehingga memang di agenda 3 ini ya, kalau Bapak Ibu lihat nanti tugas-tugas yang akan disampaikan itu memang sudah mengarahkan Bapak Ibu untuk nanti pada rancangan aktualisasi. Nah, nanti pada tugas-tugasnya akan disampaikan di sesi terakhir ya. Sehingga tugas-tugasnya nanti memang sudah mengarahkan ke sana. Tidak banyak, hanya ada 4 saja ya. Terus kemudian ini adalah alur pikir penyusunan rancangan aktualisasi. Sedikit memang kami sampaikan di awal, paling tidak biar nanti Bapak Ibu ada gambaran, meskipun nanti memang ada sesi khusus ketika membahas aktualisasi ini di sesi pembelajaran habituasi ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa memang agenda 3 itu nanti dia akan menjadi satu fase untuk mengidentifikasi isu, sehingga nanti direfleksikan dengan mata pembelajaran agenda 3 ini. Ya, ketika nanti Bapak Ibu mengidentifikasi isu, misalkan dikontekskan dengan pelayanan publik ya, wah ini seharusnya bisa dilayani lebih baik. Nah, ini berarti konteksnya dengan pelayanan publik. Wah, ini terjadi birokrasi yang tumpang tindih, tidak efektif dan sebagainya. Wah, ini terjadi ego sektoral misalnya. Ternyata kalau sudah berbicara kelompok penelitian ini, alatnya tidak bisa lagi dipakai oleh kelompok penelitian yang lain. Ternyata tidak bisa ada kolaborasi. Ternyata ada kompetisi yang tidak sehat, misalnya seperti itu. Sehingga melihatnya dari isu. Sampai kemudian nanti mendeskripsikan isu, menetapkan core isu, kemudian kita membuat rumusan isu, sampai menemukan penyebab, kemudian sampai mencari gagasan kreatif, lalu kemudian diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan, sehingga nanti sampai pada solusi bagaimana kita menyelesaikan isu. Nah, ini nanti ada sesi khusus ketika menjelaskan ini, tetapi paling tidak nanti alur ini ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu di agenda 3 ini, karena memang agenda 3 ini nanti sudah menjembatani ya Bapak Ibu pada bagaimana melakukan rancangan aktualisasi. Ya. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah membahas, terus kemudian kita pada sesi pendalaman materi manajemen ASN ya. Nah, nanti di pendalaman materi manajemen ASN, nanti kita akan banyak melakukan diskusi. Pada intinya ini adalah sintesis dari modul manajemen ASN ya. Kalau Bapak Ibu bisa ringkas, kalau boleh saya rangkum, isinya adalah seperti ini. Nah, saya dulu juga sama seperti Bapak Ibu ya, ketika membaca modul tentang manajemen ASN itu juga tidak ada, belum ada gambaran. Karena memang bagi teman-teman yang barangkali belum pernah bersentuhan dengan dunia PNS ya, terkait dengan jabatan fungsional, kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana nanti terkait dengan formasi, angka kredit, bagaimana nanti terkait dengan mutasi, terus kemudian hak dan kewajibannya, lalu bagaimana nanti pengelolaan jabatannya, terus kemudian nanti terkait dengan misalnya kalau ada penyelesaian sengketa di KASN dan sebagainya. Nah, itu barangkali memang belum ada gambaran ke sana. Tetapi nanti dalam perjalanannya, Bapak Ibu pasti akan memahami hal ini. Nah, satu hal yang saya ingat sampai sekarang adalah bahwa jangan pernah abai dengan hal-hal yang terkait dengan kepegawaian. Ya, jadi Bapak Ibu harus memikirkan. Karena apa? Karena kalau bukan kita sendiri yang memikirkan diri kita, siapa lagi, begitu ya. Jadi paling tidak nanti secara standar, misalnya Bapak Ibu harus tahu, oh berapa tahun lagi ini saya harus mengajukan angka kredit. Kira-kira kalau pangkat saya segini, kira-kira berapa tahun lagi nanti saya akan naik pangkat dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam kayak begitu, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit nanti dipelajari ya, sehingga nanti memang kita betul-betul bisa aware dengan pola karir yang kita miliki. Meskipun juga saya menemukan ya ada beberapa senior yang tidak terlalu memperhatikan hal itu karena memang meyakini bahwa kerja itu adalah ibadah, sehingga tidak terlalu mempedulikan sudah bekerja sekian puluh tahun tetapi pangkatnya masih
3A dan sebagainya. Ada yang seperti itu ya. Tetapi jika kita ingin pola karir kita sehat, maka ada baiknya ya kami dorong Bapak Ibu untuk memahami terutama tentang manajemen ASN ini. Saya kira demikian cukup dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi. Baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami silahkan ya kepada Bu Yatvi untuk memimpin sesi diskusi. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Furqon atas paparannya. Gimana, teman-teman semakin tercerahkan atau ini? Tadi adalah sintesisnya ya. Jadi gambaran lengkapnya agenda 3, kemudian yang modul yang pertama kita dicicil aja. Hari ini manajemen ASN, besok Yanlik, lusa WOG, seperti itu. Nah, terkait manajemen ASN ini ada yang mau ditanyakan ini teman-teman? Ada diskusi? Saya Bu. Yuk, silakan. Oke, silakan Mas Imran. Oke, gambaran pembuka ya. Itu kok tadi apa yang whole of government kok nggak di bahasa Indonesia kan ya? Tetap dipertahankan pakai bahasa Inggris, itu sebenarnya artinya apa ya? Terima kasih. Oke. Oke, monggo Mas Furqon mau langsung atau Mas Yunus, Mbak Rizka mau nanggapi langsung apa? Ini ada Mas Arief raise hand. Mas Arief dulu ya sekalian ya. Silakan Mas Arief. Ya, makasih Bu Yatvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin lebih ini sih Bu, lebih ingin membahas kondisi kekinian ya Bu ya. Kita lihat pola ini ya Bu ya, pola apa namanya? Merit. Iya, pola merit termasuk kenaikan pangkat dan jabatan itu kan bukan hanya dilihat dari apa namanya, dari kemampuan personal gitu kan, secara kapasitas dan kapabilitas. Tapi hari ini juga kita melihat banyak itu karena memang kedekatan ya Bu ya, kedekatan emosional itu dan sebagainya. Nah, kira-kira di LIPI ini ada nggak jaminan agar supaya apa ya Bu ya, case-case seperti itu tidak ada gitu ya, karena memang hal ini ya Bu, lumrah lah Bu terjadi di Indonesia seperti itu kan gitu. Jadi kita khawatirnya kita yang memang concern untuk meningkatkan karir dari aspek kualitas dan kemampuan, nah itu tersingkir dengan adanya proses dan rekrutmen karena kedekatan emosional itu gitu. Nah, paling tidak di sini mungkin saya dan teman-teman juga dari kelompok 4 ya ingin apa ya Bu ya, melihat komitmen gitu, artinya komitmen dan apa ya, legitimasi dari LIPI sendiri seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Wah, keren ini. Langsung ini ya, implementatif nih. Oke. Baik, Bu Yati. Monggo ini yang dari sastra Inggris. Agak nge-freeze ya, agak ini Mas nge-freeze ya. Yunus sama Mas Furqon ini sama nih, Mas Imran. Saya tentang Board of Government nih, monggo silakan. Ya, saya mohon izin. Siapa ini saya? Ya, Pak Yatvi. Saya mohon izin menanggapi yang Mas Arief ya. Nanti untuk yang pertanyaan Mas Imran nanti Mas Yunus saja. Ya. Baik. Jadi Mas Arief ya, perlu saya sampaikan bahwa memang betul ya. Jadi memang nasib kita itu kadang ditentukan oleh ada garis tangan ya kan? Ada campur tangan ya. Dan yang ada tanda tangan, lalu berikutnya ada juga buah tangan. Nah, itu ya. Kadangkala nasib kita itu ditentukan seperti itu. Tetapi kalau boleh saya mengatakan ya, untuk peneliti itu saya katakan kalau di Indonesia itu sistem meritnya adalah yang paling bagus. Ya. Jadi biasanya kalau jabatan-jabatan fungsional itu mereka itu kadangkala benchmarknya ke peneliti, Dan kalau dari sisi aturan-aturan, Anda pasti sudah bisa melihat bahwa aturan-aturan kita itu sangat-sangat terdepan ya, sangat-sangat terdepan. Sehingga bisa saya katakan dan saya jamin bahwa kalau untuk peneliti ya, kalau untuk fungsional peneliti, maka
kemandirian seorang peneliti itu lebih dibandingkan dengan yang tadi ya, campur tangan, tanda tangan, dan sebagainya. Meskipun hal itu juga pasti ada. Saya ambil contoh seperti ini ya. Kalau di dalam peneliti, Anda mungkin sudah tahu, di angka kredit berapa peneliti itu sampai pada peneliti utama? Berapa? Saya belum tahu sih, Pak. 700. Enggak, 850 ya. 850. Nah, ya. 850. Misalnya begini. Ya, ketika nanti Anda memiliki luaran ya dalam bentuk jurnal internasional bereputasi tinggi, jurnal global ya, misalkan Q1 di Scopus dan sebagainya. Kemudian Anda produktif, sangat-sangat produktif, bahkan mungkin sebelum usia 35 sudah bisa 850, maka hak Anda untuk mengajukan orasi profesor riset. Ya, artinya kalau dari sisi Anda berkarir di jenjang peneliti ya, berkarir di peneliti ya, bukan berkarir di struktural ya. Kalau berkarir di struktural kan pasti tadi itu campur tangan, buah tangan, tanda tangan itu kan banyak sekali berpengaruh. Tetapi kalau Anda berkarir di peneliti, saya jamin ya, itu semuanya akan kembali pada kemandirian Anda masing-masing. Makanya kemudian tadi saya sampaikan di awal, jangan abai untuk misalnya terkait hal-hal administratif, ya. Meskipun itu kelihatannya nggak penting ya, tetapi kan itu bagian dari manajemen ini menilai capaian fungsional kita. Misalnya kelengkapan apa yang dibutuhkan agar luaran kita bisa dinilai, apakah perlu ada surat tugas dan sebagainya, itu kelihatannya sepele, tetapi itu perlu dilengkapi oleh Bapak Ibu. Makanya karena kebetulan ya, saya dulu sempat jadi sekretariat di pengukuhan profesor riset dan saya menemukan banyak sekali peneliti-peneliti yang masih muda itu mereka sudah profesor dan memang kalau dilihat juga track record-nya juga bagus dan beliau-beliau itu juga jauh dari hiruk pikuk lingkaran kekuasaan ya. Mereka peneliti yang sepi, mereka adalah peneliti yang memang sangat mencintai dunianya di dalam laboratorium dan mereka memang jauh dari hiruk pikuk kursi kekuasaan. Tapi mereka bisa mencapai karir tertinggi di usia yang masih sangat-sangat muda. Jadi jangan pernah berputus asa, optimis ya. Saya yakin kalau Anda bisa menghasilkan tulisan yang bagus, kemudian jurnalnya banyak, outputnya banyak, saya yakin sebelum usia 35 tahun juga bisa menjadi profesor. Itu ya Mas Arief ya. Terima kasih Mbak Yati. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan ya, betul kalau jenjang fungsional itu seperti itu, disiplin diri dan ini ada budaya yang mungkin teman-teman dari Jepang ya, yang biasa ini tulis apa yang kamu lakukan tadi abai, menuliskan dia kemudian melakukan ini publikasi, tetapi kita tidak mendokumentasikan apa-apa yang kita lakukan. Nah, supaya kita lebih tertib, kita harus tahu nih kitabnya, yaitu juknis peneliti. Ini kan teman-teman peneliti semua ya. Jadi juknis itu ibaratnya kitab teman-teman. Eviden apa sih yang harus teman-teman kumpulkan? Nah, itu yang penting. Ya, kayak kita ini misalkan kita suka aja ngajar, cuman terkadang memang diri kita sendiri ini ya, contohnya saya nih, harusnya kan saya menyusun RBPMD itu di awal, nah seperti itu kan RP itu di awal, nah itu harus dilakukan mestinya. Nah, tetapi misalkan itu agak narasinya agak banyak, akhirnya kita hanya bikin semacam rundown dulu itu nanti sebagai acuan kita membuat RPPT. Seperti juga dengan teman-teman ini pasti sudah sudah terbiasa membuat logbook ya kan? Sudah terbiasa belum? Nih, nah itu ke kitab keduanya teman-teman itu logbook. Logbook itu ibaratnya untuk pengakuan bahwasanya apa yang teman-teman kerjakan itu original, teman-teman kerjakan dengan bukti logbook itu. Nah, itu yang tidak bisa diganggu-gugat tadi, tidak bisa dengan campur tangan orang lain dan sebagainya yang memang disampaikan Mas Furqon tadi itu lebih ke struktural iya.
nasibnya itu lebih keseluruhan. Mungkin Mas Arief seperti yang disampaikan tadi, benar adanya kedekatannya secara mungkin di institusi yang luar ya, tadi kayak waktu di sesi Pak Heru ya, di instansi luar utamanya daerah ya, Mas Arief ya, yang dari NTB ya Mas Arief ya. Mungkin tidak hanya NTB aja, mungkin di daerah-daerah pun juga masih kental lah seperti itu. Tetapi insya Allah kalau teman-teman tempatnya di rumahnya ini, konon katanya kan LIPI itu kasta tertingginya peneliti. Jadi boleh diibaratkan LIPI ini kan rumahnya peneliti ya teman-teman ya. Berarti sudah sangat tepat. Insya Allah kalau tadi yang disampaikan Mas Rukon itu tekun, awareness, tidak abai secara administratif, insya Allah hak teman-teman berkarir itu tidak ada yang bisa menghalangi. Itu tambahannya, ya. Oke, baik, Mas Yunus, monggo kalau mau menambahkan. Cukup. Kalau untuk pertanyaan Mas Arief kayaknya sudah komprehensif ya dari Mas Purkon dan Mbak Yetpi. Jadi ya tinggal nanti makin hari gitu ya sudah getting into tusinya gitu ya sebagai peneliti di satkernya, teman-teman saya yakin apalagi sudah doktor semua ini makin terbuka begitu ya, makin open minded. Ternyata banyak fenomena-fenomena apa segala macam gitu ya dalam lingkup pekerjaan di instansi gitu ya. Apalagi LIPI nih gitu ya yang udah jelas nih bukan bakal lagi, sudah melebur, kemudian tinggal menunggu SOTK baru dan lain sebagainya, akan ada dinamika. Nah, teman-teman akan makin tercerahkan gitu ya. Oh, ternyata ya gitu-gitu. Ya, jadi bisa bisa diambil intisarinya lah ya. Gitu. Karena kompetisi yang sebenarnya adalah ya ketika real life teman-teman sudah ada di sektor masing-masing begitu ya. Nah, saya mau menjawab yang pertanyaan Mas Imron ya. Kenapa ya kok nggak di Indonesia kan ya sih, bingung Mas. Kenapa whole of government gitu kok sok Inggris gitu ya, padahal sekarang kita sudah semangat Indonesia gitu ya istilahnya, bahkan istilah-istilah atau kata-kata serapan gitu sudah di-Indonesiakan walaupun cuma beda penulisan begitu ya. Nah, jadi gini Mas Imron dan rekan-rekan, ya kurang lebih ya, ini kurang lebih. Jadi don't take it for granted ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada yang lebih tepat ya monggo silakan. Jadi namanya Latsar itu kurikulum ya dan lain sebagainya ya, pedomannya itu kan kita berkiblat ke LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Jadi nomenklatur dan penamaan mata-mata pelatihan, mata diklatnya pun kita sesuaikan juga dengan arahan dan pedoman dari LAN. Nah, saya juga bingung kenapa dari LAN cuma satu gitu yang nomenklatur mata latihnya itu yang rada-rada Inggris gitu, bukan rada-rada Inggris, memang Inggris ya, whole of government. Kenapa tidak di-Indonesiakan? Walaupun memang kalau di-Indonesiakan juga jadi rancu ya kalau menurut saya, karena whole of government itu sebenarnya lebih ke approach ya, pendekatan. Ya, jadi pendekatan pendekatan seluruh government, seluruh pemerintahan. Jadi bagaimana semangat kolaboratif, semangat lintas instansi begitu ya. Jadi sepertinya kalau mencari padanan dalam bahasa Indonesianya agak rancu sepertinya. Mungkin karena itu jadi tetap dipertahankan istilah Inggrisnya. Jadi whole of government atau disingkatnya WOG. Nah, ini kan memang whole of government segala macam ini kan memang konteksnya ke ilmu pemerintahan ya sebenarnya ya. Karena background saya juga bukan ilmu pemerintahan ya. S1 saya sastra Inggris, Bapak Ibu. S2 saya komunikasi, jadi memang berbeda begitu ya. Tapi asumsi saya seperti itu. Kalau dari awal LAN sudah mengindonesiakan istilah WOG, ya kita akan menggunakan istilah Indonesia. Kenapa tidak kan gitu? Kurang lebih begitu ya, Mas Imran ya. Siap. Enggak Bu Yetbi. Oke. Nah ini untuk waktu kira-kira masih ada untuk diskusi? Boleh izin bertanya? Oh boleh. Silakan Mbak Beni. Tadi menindaklanjutin pertanyaannya Mas Arief dan juga jawabannya dari Mas Yunus tentang whole of government dan juga tentang Mas Arief tadi kan tentang manajemennya di LIPI gitu. Ada sedikit
kayak semacam ngurusin semacam tadi administrasinya gitu. Dan untuk peneliti sendiri itu banyak sekali administrasi yang harus diurus, misalkan untuk klaim KKM atau sebagainya. Sedangkan peneliti sendiri itu butuh waktu yang banyak juga untuk melakukan penelitian gitu. Jadi kalau misalkan peneliti juga harus mengurus administrasi yang banyak banget yang untuk mengklaim sebuah paper, itu mereka harus banyak contributorship dari tanda tangan dari itu kan juga butuh waktu juga untuk menghubungi teman-teman. Nah, kita kan juga sudah ada whole of government gitu. Kenapa kita nggak langsung connect aja? Ini paper sudah publish, sudah diakuin gitu. Ya mungkin sudah di jurnal yang sudah memang diakui gitu. Kenapa harus itu bukan dipersulit ya, harus ada administrasinya untuk mengklaim, oh ini hasil kerja kita gitu. Maksudnya kalau kita udah ada whole of government, kenapa itu nggak dipermudah aja, oh ya misalkan Mas Imran sudah ada di paper ini gitu, advance of material gitu. Jadi dan itu sudah diakui gitu. Jadi di administrasinya tuh mungkin bisa lebih dipermudah sehingga waktu untuk peneliti itu sendiri lebih bisa fokus ke penelitian itu sendiri dan terbantu administrasi kita tuh lebih sederhana gitu dengan adanya whole of government. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Penny. Itu pemikiran keren ya. Cuman ini untuk terkait ini berarti ini terkait pengajuan angka kredit ya. Berarti sistem pengajuan angka kredit. Nah, untuk pengajuan angka kredit sih mungkin saya tidak terlalu memahami. Nah, yang pernah berkecimpung di situ Mas Furqon ya, Mas Furqon. Nah, apakah sistem yang peneliti yang sekarang ini tadi yang disampaikan Mbak Penny itu sudah mengakomodir belum ya, Mas Furqon ya? Iya. Sejauh yang saya tahu ya Mbak Penny ya, kalau dulu kan masih modal tercetak ya dulu ya, jadi jurnalnya tercetak kemudian diantar, sebagaimana misalnya pas penilaian akreditasi jurnal itu juga masih proses tercetak. Nah kalau yang sekarang kan sudah ada e-peneliti, jadi misalkan kalau untuk jurnal artikel kita itu cukup ditautkan DOI-nya saja. Itu jadi seperti itu. Nah kalau terkait dengan misalnya nih terkait dengan yang administratif tadi itu, kadangkala kan ada pembuktian misalnya, pembuktian siapakah yang menjadi kontributor utama dan sebagainya misalnya ya. Karena kadangkala kan misalkan di byline contributorship itu yang ditulis pertama kadangkala kan dia bukan sebagai kontributor utama, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kadangkala butuh misalnya tanda tangan dan sebagainya. Nah, hal seperti itu yang kadangkala dibutuhkan. Tetapi kalau misalkan kita sebagai penulis tunggal yaitu kalau terkait dengan artikelnya itu cukup ditautkan dengan DOI. Jadi saya kira kalau terkait dengan upaya whole of government, misalnya di dalam penilaian angka kredit di peneliti, kita alhamdulillah juga cukup terdepan ya, cukup terdepan untuk hal itu. Nah, hanya saja tadi itu misalkan kalau terkait dengan administrasi, mungkin bukan hanya yang terkait dengan angka kredit ya, tetapi terkait dengan kepegawaian misalnya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu itu TMT pangkatnya tanggal berapa, nanti paling tidak Bapak Ibu itu perlu mencatat, oh sekian tahun lagi ini harusnya saya waktunya naik pangkat misalnya. Sehingga nanti bisa ada ancang-ancang, ada strategi. Kira-kira nanti kalau saya mau naik pangkat sekian tahun atau tahun berapa, berarti saya harus ngumpulin minimal angka kredit sekian-sekian dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan itu, kalau terkait dengan administrasi ya. Jadi, dan memang mau tidak mau, karena kita sebagai peneliti PNS, nggak bisa dipungkiri tetap ada itu ya, Mas Yunus, Mbak Yetvi ya, terkait dengan administrasi. Kecuali misalkan kita sebagai peneliti mungkin di lembaga penelitian swasta ya, kita akan terbantu dengan adanya misalkan research assistant dan sebagainya begitu. Meskipun juga di LIPI kan juga ada program RA ya, research assistant dan sebagainya, tetapi kalau terkait dengan administrasi, kelengkapan kepegawaian, kita juga harus memang harus menjaga hal itu sendiri. Itu Mbak Penny, terima kasih. Terima kasih Bu Yetvi. Ya. Oke. Ya, begitu Mbak Penny. Jadi ini ya untuk terkait peneliti, jadi untuk masalah jurnal itu sudah bisa ngeling ya. Kalau untuk administratif ini utamanya teman-teman nanti kan sudah doktor ya, pastinya akan menjadi tim leader juga ya dalam penelitian. Nah, hal administratif itu tidak bisa ditampik.
Suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman paling tidak dalam perencanaan proposal itu kan pasti ada anggarannya, teman-teman. Ya Kak, nantinya. Nah, teman-teman harus paham terkait SBM, harus paham acuannya anggaran. Nah, itu kan administratif ya, teman-teman. Nah, itu harus dipahami juga. Kemudian rule-nya gimana, seperti apa pengajuan. Nah, itu juga wajib dipahami meskipun teman-teman peneliti dan ada bagian TU, tapi hal-hal di mana nantinya pada saat teman-teman akan menjadi leader, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi administratif itu tidak bisa dihindarkan. Nah, karena ini tim ya, saya rasa kalau tim dan saling memahami itu tidak menjadi meribetkan. Nah, mungkin memang basically teman-teman kan dari eksak ya, dari IPA yang jauh dari administratif gitu kan. Nah, itu kan pasti nanti berproses. Dan di tim itu sendiri kan pasti ada pendampingan teman-teman administratif seperti itu. Untuk masalah kita bicara penelitiannya ya, penelitiannya yang kita tidak lepas dari administratif, teman-teman, seperti itu. Nah, terkait tadi memang reminder nih, harus naik pangkat kapan? Memang di BSDM kita itu belum mengarah seperti itu ya. Saya rasa belum ada, misalkan ada reminder nih, kamu ada di jabatan ini sudah sekian lama dan sebagainya, itu secara personal memang belum terbangun. Tetapi dari ini bocoran ya, kebetulan coach kami itu di angkatan 1 tuh teman-teman BSDM itu maaf ini saya nge-freeze ya. Ini teman-teman nge-freeze nih. Halo? Halo? Suara Bu Yetvi kedengeran, tapi kadang ini. Halo? Ya. Saya Bu Yetvi, ya, dilanjut. Saya teman-teman nge-freeze ini. Suaranya masih kedengeran sih kalau di saya. Oh gitu, oke. Baik. Nah, ini info saja. Jadi teman-teman untuk yang tadi ya, misalkan ada reminder dari BSDM memang belum secanggih itu kita, ya kan? Tetapi di angkatan 1 coach kami itu teman-teman BSDM itu mulai membenahi, apalagi ini kan sudah sistem merit dan harus meningkatkan IKM, harus meningkatkan SDM. Nah, itu jadi rancangan aktualisasinya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ke depannya menjadi semakin lebih baik seperti itu. Ya, nggak usah gusar Mbak Penny ya. Nanti juga bukan administrasi yang membebani, sebetulnya tidak, tetapi itu harus dipahami seperti itu. Nah, nanti keterkaitannya apa? Seandainya nih Mbak Penny menjadi leadernya ya, jadi ketua penelitiannya, koordinator penelitiannya, tidak paham administratif. Nah, kita nggak tahu tim kita itu amanah apa tidak. Misalkan suka-suka memberikan rancangan anggaran itu, ini Mbak, nah tidak berdasar. Nah, Mbak yang tanda tangan di situ kan Mbak Penny, ya kan? Berarti secara legal Mbak Penny yang tanggung jawab kan? Iya. Nah, ya kan? Iya. Nah, kalau kita main percaya seperti itu tanpa cross check dengan berdasarkan apa, itu kan akan riskan terhadap Mbak Penny sebagai koordinator. Nah, nanti kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, kok ini angka segini, ini dasarnya apa dan apa. Nah, nanti itu keterkaitan dengan akuntabilitas seperti itu, ya. Siap. Seperti itu gambarnya. Oke. Nanti semoga tidak mencerahkan supaya ada diskusi lagi selanjutnya ya. Oke. Yuk. Kita mohon maaf sampai jam berapa ini? Iya, kayaknya cukup Bu Yetvi ya. 11.45 Bu Yetvi. Ya. Nah, oke nanti. Oke, siap. Nah, jadi nanti bisa kita diskusi lebih panjang lagi ya. Kalau ada kesempatan, mangga aja. Sekarang kita pembahasan apa Mas Furqon? Mas Yunus. Terkait tugas, tugas ya? Mas Yunus. Tugas. Ya. Oke, monggo Mas Yunus. Untuk tugas teman-teman ini di asinkronus seperti apa? Sebentar, saya share screen ya. Silakan.
Ya, sudah kelihatan nggak ya? Kelihatan. Sudah ya. Sebentar, rekan-rekan kita coba ini dulu ya. Saya ambil slide yang langsung. Slide yang langsung ke penugasan. Oke, slide 26. Iya. Nah, baik rekan-rekan, singkat saja ya, karena kita juga waktunya sebenarnya sudah pas banget 11.45. Jadi seperti tadi yang Pak Purkon sudah sampaikan sekilas, ada 4 tugas di agenda 3. Nah, langsung 4-4-nya itu kami sampaikan hari ini gitu ya, dengan asumsi bahwa rekan-rekan bisa memaksimalkan waktu terkait time limit ya. Nah, jadi tugas yang pertama itu terkait Mission Impossible. Apa itu? Itu adalah tugas individu yang outputnya yang harus rekan-rekan buat masing-masing ya, karena ini individu adalah essay dalam bentuk PDF ya, minimal 2 halaman saja ya, maksimal 5 halaman. Jadi antara 2 sampai 5 gitu ya. Ya jangan lebih dari 5 lah ya. Ya sayang lah, hemat tenaga ya. Oke. Nah, tugas ini mohon dikumpulkan nanti hari ini paling lambat pukul 23.59 ya. Jadi 1 menit sebelum masuk tanggal 4 ya. Nah, nanti tugas ini akan rekan-rekan paparkan di hari Selasa besok ya. Karena besok masih ada jadwal sinkronus ya. Nah, berikut ya kami sampaikan detail sekilas terkait penulisan essay ya. Mission Impossible ini. Ya, sesuaikan dengan nama tugas ya, peserta diminta menulis rencana aksi perubahan di satuan tempatnya bekerja dalam bentuk essay bebas. Topik rencana aksi perubahan dapat dikaitkan dengan kebijakan ya, pelayanan, penelitian, birokrasi, alur komunikasi dan lain sebagainya, dan sedapat mungkin dikaitkan dengan japung rekan-rekan atau formasi rekan-rekan sekarang ya, otomatis sebagai peneliti begitu ya. Nah, essay ini mohon untuk secara substansi berisi tentang identifikasi masalah di tempat kerja ya, kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang real di lapangan begitu, dan solusi apa yang rekan-rekan tawarkan sebagai jalan keluar gitu ya. Nah, untuk sistematika essay itu sebenarnya bebas rekan-rekan ya. Yang penting memenuhi unsur SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Ya. Nah, kalau untuk unsur SMART-nya sendiri, misalnya topik yang dipilih spesifik, misalnya misi perubahan terukur dan dapat dicapai, gitu ya, jangan yang terlalu muluk-muluk lah ya. Dan ada relevansinya dengan tusi atau tugas fungsi rekan-rekan di masing-masing sektor ya. Dan berapa lama sih gitu pencapaiannya, gitu ya, timely gitu ya. Nah, cara memotret, mengidentifikasi masalah dan bagaimana menemukan solusinya kami serahkan ke masing-masing peserta, dan mohon essay ini dapat ditulis dengan gaya bahasa formal ya, kalau bisa sih formal ya, walaupun bisa juga semi formal atau populer, tapi kalau menurut kami akan lebih baik formal, bahasa Indonesia baku begitu ya. Mohon bisa juga ditambahkan ilustrasi gitu ya, dan essay ini ditulis atau diketik di kertas A4 ya, fontnya Arial, font size-nya 12 spasi 1 ya. Dan jangan lupa berikan judul yang se-eye catching mungkin lah begitu untuk essay-nya. Dan mohon tugas ini dikumpulkan melalui LMS Kolab Jarlan ya, dan juga LMS LIPI ya, e-learning LIPI, dan bisa juga dikirimkan ke WA pengampu, bisa ke WA Ibu Yeti gitu ya. Nah, kalau unsur penilaian rekan-rekan, selain unsur SMART itu yang menjadi titik penilaian adalah kelengkapan sistematika essay, ya kan, orisinalitas, ya, kebaruan, novelty-nya, ada sisi inovasinya, dan juga kreativitas, ya. Makanya kalau bisa ada ilustrasi dan lain sebagainya lah sebagai pemanis, begitu ya. Oke, ini untuk tugas pertama. Tugas yang selanjutnya, bentar. Oke, nah tugas yang kedua ini tugas kelompok, tapi kelompok kecil rekan-rekan. Kelompok 4 ini dibagi 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing kelompok ini dapat tugas best practice virtual tour. Nah, outputnya itu makalah dalam bentuk PDF. Nah, kalau ini antara 5 sampai 10 halaman ya. Nah,
nanti penugasan ini dikumpulkan pada hari Selasa besok pukul 23.59. Jadi ini masih ada waktu 1 hari lah paling tidak kalau untuk tugas kedua ini. Nah, nanti tugas ini akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok pada saat sesi sinkronus di hari Kamis tanggal 6 Mei ya. Nah, kalau detail penugasannya seperti yang sudah tertera di slide ini, rekan-rekan juga bisa sambil baca, bisa juga print screen kalau mau cepat ya. Serta diminta melakukan kunjungan virtual ya, ke lembaga atau organisasi yang dapat dipilih sebagai best practice ya. Nah, itu bisa lembaga atau organisasi swasta atau pemerintah dalam maupun luar negeri tidak apa-apa ya. Best practice yang dipilih bisa terkait manajemen SDM ya, layanan publik, penelitian, efisiensi birokrasi dan lain sebagainya begitu ya. Dan mohon bisa dikontekskan dengan agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Ya. Nah, sistematika makalah seperti biasa, dan yang pasti ini best practice ini diharapkan bisa menjadi contoh atau benchmark untuk meningkatkan kinerja di LIPI, begitu ya. Nah, terkait detail penugasannya, sistematikanya, begitu ya, bisa bab per bab ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 profil gitu ya, bab 3 keunggulan sistem layanan, bab 4 rencana benchmark di LIPI ya, termasuk dampak yang diharapkan di LIPI-nya, dan bab 5-nya itu penutup ya. Sama seperti yang tugas pertama, karena ini tugas tulisan ya, mohon bisa menggunakan bahasa formal, tambahkanlah ilustrasi, apalagi ini tugas kelompok ya, A4, Arial, dan spasinya 1 ya, font size-nya 12. Dan seperti biasa penugasan itu dikumpulkan, di-upload ya di Kolabjar, di e-learning-nya Pusbin, dan juga by WA ke Ibu Yati ya. Nah, kalau untuk unsur penilaian rekan-rekan sama ya, tidak perlu saya ulangi ya. Rekan-rekan bisa membaca sendiri ya, termasuk originalitas dan kreativitas begitu ya. Oke, selanjutnya tugas yang ketiga, tugas individu lagi rekan-rekan, ini learning journal ya, dalam bentuk video MP4 ya, dengan durasi 5 menit sampai 8 menit ya. Dan tugas video ini akan dipaparkan begitu ya oleh masing-masing peserta pada hari Kamis tanggal 6 Mei. Dan batas pengumpulan tugasnya itu di hari Rabu ya, tanggal 5 Mei paling lambat pukul 23.59 ya. Nah, inti dari video ya learning journal ini adalah internalisasi materi agenda 3 ya, baik di sesi sinkronus maupun asinkronus ya. Jadi tiga mata latih agenda 3 aja, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Ya, apa yang diperoleh selama pembelajaran ya, apa manfaatnya, hal pentingnya apa saja, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, video direkam menggunakan bahasa sendiri ya. Video rekaman juga menampilkan wajah seperti biasa ya. Di agenda 1 dan 2 rekan-rekan juga sudah bikin juga learning journal ya. Saya pikir sudah cukup paham begitu ya. Silakan disunting dan diberikan ilustrasi sekiranya perlu ya. Dan video ini format M4 diunggah di akun YouTube peserta ya. Jadi linknya saja yang di-upload di Kolabjar, di LMS-nya LIPI, dan dikirim by WA ke Ibu Yati begitu ya, link YouTube-nya. Nah, untuk unsur penilaian masih sama, namun ini kita tambahkan unsur bahasa komunikasinya begitu ya, dan kualitas video gitu ya. Dan yang terakhir, tugas keempat, ini tugas kelompok besar ya. Kelompok besar artinya 8 orang serta di kelompok 4 ini cukup membuat tugas 4 itu satu saja ya, satu untuk semua ya. Nama tugasnya Tekadku untuk LIPI, formatnya itu video ya, video lagi ya, format MP4, durasinya 5 sampai 10 menit. Paling lambat dikumpulkan di hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 23.59, dan insya Allah tugas kelompok besar ini akan kita bahas di sesi sinkronus hari Kamis tanggal 6 Mei ya. Nah, jadi kalau untuk detail penugasannya, tekadku untuk LIPI ini berdasarkan internalisasi materi agenda 3 ya, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government ya.
dan masing-masing peserta melakukan orasi singkat tentang tekadnya untuk DP. Gitu. Sebenarnya simpel rekan-rekan. Misalnya gini, karena rekan-rekan 88-nya kan peneliti nih, ya kan? Maksimalkan aja durasi 5 menit sampai 10 menit itu. Misal satu, Mas Imran, selamat Sar, disiplin ya. Nama saya Imran, bla 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 bla. Saya dari Puslit Biomaterial gitu. Tekad saya untuk DP adalah bla 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 bla. Misalnya saya ingin menjadi peneliti yang punya dedikasi, misalnya yang siap bekerja sama gitu ya dengan semua instansi dan semua satker di lingkungan LIPI. Nah, itu kan ada sisi government-nya kan gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, mohon untuk video ya rekan-rekan pakai pakaian formal ya, sama seperti pakaian ketika rekan-rekan sinkronus tatap maya seperti sekarang gitu ya. Nah, mohon bisa juga ditambahkan ilustrasi, tidak apa-apa, melalui bagus gitu ya. Dan durasinya juga tidak boleh kurang dari 5 menit dan tidak boleh lebih dari 10 menit rekan-rekan ya. Ya. Dan seperti yang lain juga, link YouTube-nya ya rekan-rekan upload di YouTube, dan link YouTube-nya aja yang disampaikan di Kolabjar, di e-learning, dan di WA ke Ibu Yeti gitu ya. Dan untuk unsur penilaian ini masih sama lah ya, kreativitas, orisinalitas, bahasa komunikasi, dan kualitas video seperti itu ya. Ya, demikian ya rekan-rekan ya kalau untuk penjelasan tugas. Ya, saya yakin rekan-rekan pasti kebingungan kok dikasih tugas banyak banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya pelatihan ya. Latsar ini memang di kementerian lain pun juga sama gitu ya. Agenda 1, 2, 3 itu banyak sekali modul dan tugas dan lain sebagainya. Tapi ada sisi kerjasamanya di sini ya. Whole of government-nya juga ada di sini karena apa? Ada tugas yang kelompok. Ya, ada kelompok kecil, ada kelompok besar begitu ya. Jadi tidak semua tugas itu individu. Begitu ya. Ya. Kami pikir sudah cukup jelas ya rekan-rekan ya untuk penjelasan tugas ya, karena sudah pukul 12 tadi azan sudah kedengeran tadi ya. Tapi mohon maaf saya lanjut saja tadi karena waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yeti ya. Silakan Bu Yeti. Oke, baik, karena sudah penugasan agenda belajar kita untuk hari ini ya teman-teman 2 JP, dan ini juga udah mohon maaf melebihi, mungkin kita cukupkan. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi diskusi untuk hari keduanya ya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit pertemuan kita ini ada manfaatnya ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dulu Bu, izin. Siap. Laporan dulu. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021 kelompok 4 jumlah 8 orang hadir lengkap, telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Bubarkan. Laksanakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Salam Latsar. Disiplin. Disiplin. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, maaf ya, jadi molor 15 menit, nggak apa-apa ya. Ya, makasih Mbak Citra yang nge-host. Ya, saya izin leave ya. Terima kasih semuanya.